Melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum Mimin melanjutkan konten ini Mimin mau memberitahu, bahwa konten ini penuh spoiler. Di episode sebelumnya menceritakan tentang pelarian Xiaoyan yang dibantu oleh gurunya, Yao Lao dan Xiaoyan, mereka bersembunyi di sebuah gua dan saat ini mereka telah keluar dari gua tempat persembunyiannya. Xiaoyan kemudian bertanya kepada gurunya Yao Lao, "Guru, apakah ada jejak murid Mystic Cloud di sekitar sini?" Ucap Xiaoyan. Yao Lao lalu menjawab, "Iya, beberapa ratus meter dari sisi jurang ini saya dapat merasakan cukup banyak murid sekte Mystic Cloud dengan kekuatan yang berbeda-beda. Terlebih lagi Yun San juga telah meninggalkan jejak energi di tubuhmu. Meskipun saya telah menekan energinya, saya rasa mereka akan mampu merasakannya secara samar-samar. Oleh karena itu mereka mengelilingi area di sekitar sini untuk mencari keberadaan Anda," ucap Yao Lao sambil tertawa dingin. "Sepertinya Mystic Cloud benar-benar ingin membunuhku," ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. "Bocah, sepertinya kita tidak bisa lebih lama lagi berada di sini. Jika salah satu tetua sekte Mystic Cloud menemukanmu, kamu akan berada dalam bahaya. Selain itu, saya membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum kekuatan spiritual saya pulih seutuhnya. Oleh karena itu dalam waktu setengah bulan ini mau tidak mau kamu harus mengandalkan kekuatan pada dirimu sendiri, bocah," ucap Yao Lao. "Baiklah guru, karena saat ini saya dikepung dari 3 arah, saya hanya bisa terus bergerak lebih dalam ke pegunungan Magical Base dan menemukan kesempatan untuk saya mengambil jalan memutari pegunungan. Selama saya menyembunyikan identitas saya pikir tidak akan sulit untuk meninggalkan kekaisaran Jiama ini," ucap Xiaoyan. "Saya akan membantumu bocah, untuk melacak keberadaan orang-orang yang mengejarmu dan sepertinya Yun San juga memiliki dendam yang sangat besar kepada kita berdua. Saya harap Anda tidak akan menyesal tindakan Anda ini di masa depan," ucap Yao Lao sambil tersenyum. Xiaoyan kemudian mengepakkan sayapnya kemudian pergi meninggalkan gua tempat persembunyiannya. Tidak lama setelah Xiaoyan pergi meninggalkan tempat itu, beberapa orang dari Mystic Cloud datang, namun mereka hanya menduga bahwa gua itu adalah tempat tinggal binatang ajaib. Pada saat Xiaoyan sedang terbang, tiba-tiba Yolo menyuruhnya berhenti. Ekspresi Yao Lao pucat setelah melihat 5 binatang ajaib yang sedang ditunggangi oleh kelompok Mystic Cloud. Yao Lao lalu berkata, "Maafkan saya bocah, ini di luar dugaan saya. Awalnya saya pikir hanya beberapa saja murid dari Mystic Cloud yang bisa terbang. Oleh karena itu perhatian saya terhadap langit tidak terlalu fokus. Saya tidak menyangka bahwa mereka memiliki taktik seperti itu dengan cara para murid Mystic Cloud mengendarai binatang ajaib. Menurut saya mungkin mereka berada di tingkat Dadausi bintang 2, ucap dari Yao Lao sambil mengerutkan alisnya. "Guru, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya sudah menduga bahwa rencana saya untuk melarikan diri kali ini pasti tidak akan berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan saya, namun hanya dengan itu saja tidak cukup. Jika mereka ingin menghentikan saya dan menangkap saya hanya dengan beberapa orang ini, itu tidak akan berhasil," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. "Berhati-hatilah, cobalah lakukan yang terbaik agar mereka tidak bisa menahan Anda di sini," ucap dari Yao Lao sambil membelai janggutnya. Ada beberapa orang dari Mystic Cloud yang telah melihat keberadaan Xiaoyan dan salah satu dari mereka mengeluarkan fluid di dadanya untuk memberi sinyal kepada Yun San. Tidak lama setelah suara fluid terdengar, kemudian Xiaoyan langsung mengeluarkan serangan secara tiba-tiba dan 2 orang murid Mystic Cloud telah disembur racun 7 warna oleh Haven Slowing Python, sedangkan yang lainnya mati karena serangan dari Xiaoyan. Namun satu murid lainnya berhasil melarikan diri bersama binatang ajaib, dan dari kejauhan datanglah 50 pasukanmu bantuan sekte Mystic Cloud lainnya. Xiaoyan yang ingin menyerang kelompok murid Mystic Cloud yang dipimpin oleh 3 ketua yang bertarung dengan Xiaoyan saat ingin meninggalkan sekte Mystic Cloud sebelumnya. Namun ketika Xiaoyan akan melakukan serangan diam-diam kepada kelompok itu, tiba-tiba Xiaoyan merasakan kemunculan 2 orang dengan kekuatan Dong Huang yang mulai datang menuju arahnya. Xiaoyan memutuskan untuk bersembunyi di dalam hutan mengamati mereka yang di atas dari kejauhan. Saya melihat bahwa sosok yang hadir terakhir kali adalah Yun Yun. Xiaoyan menyadari bahwa Yun Yun pasti bisa merasakan keberadaannya, karena antara Xiaoyan dan Yuzi memiliki ikatan yang dalam. Oleh karena itu Xiaoyan hanya menunggu apakah Yun Yun akan mengetahui keberadaannya. Namun tiba-tiba tangan Yun Yun mengarah di mana saja yang berada pada arah Xiaoyan dan nyala putih seperti lampu dipancarkan ke arah tempat Xiaoyan berada. Kemudian Yunzi berkata dalam hatinya, "Maafkan saya Xiaoya," gumam Yunzi sambil mengerutkan kedua alisnya. Melihat itu Xiaoyan kemudian melarikan diri dari tempat itu tanpa menggunakan sayap doshinya, tetapi cahaya putih itu tetap menyelimuti keberadaan Xiaoyan. Melihat itu Yao Lao tidak bisa diam begitu saja. Yao Lao lalu berkata, "Bocah, beri aku sedikit waktu, aku akan menghancurkan jejak energi di tubuh Anda," ucap dari Yao Lao sambil membelai janggutnya. Tidak lama kemudian cahaya yang ada di tubuh Xiaoyan itu telah hilang sepenuhnya karena energi spiritual Yao Lao. Hal itu membuat kecepatan Xiaoyan jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Tiba-tiba secara mengejutkan muncul seorang wanita di depan Xiaoyan.
Hal itu membuatnya terkejut, lalu Xiaoyan berkata, "Ya Fei, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Xiaoyan. Kemudian Ya Fei mengetuk cincin simpanannya dan ia berkata, "Jangan khawatir, ketiga ketua Mystic Cloud untuk sementara waktu ditahan oleh Hai Tua. Ini adalah peta pegunungan Magical Base yang akan membantu Anda melarikan diri dan meninggalkan kekaisaran Jiama ini. Cepatlah pergilah," ucap dari Ya Fei sambil tersenyum. Berjalan ke arah selatan tempat ini saya terkejut saat dia mendengar ini, kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tertutup oleh pepohonan. Hanya Ya Fei dan Hai Tua yang memulurkan tangan mereka untuk membantu saya. Xiaoyan jelas tahu bahwa tindakan keren membantunya untuk melarikan diri ini akan membawa banyak masalah bagi mereka. Bagaimanapun Sekte Mystic Cloud adalah faksi terkuat di dalam kekaisaran Jiama, gumam Xiaoyan dalam hati. Lalu Xiaoyan berkata kepada Ya Fei, "Aku Xiaoyan, aku bukan binatang buas yang tidak tahu bagaimana cara membalas budi yang telah Anda berikan kepada saya. Aku Xiaoyan tidak akan melupakan kebaikanmu dan Hai Tua sampai kapanpun hingga aku mati. Kelak jika aku kembali ke Kaisaran Jiama, aku pasti akan membalas kebaikan yang kalian berikan ini 100 kali lipat," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. "Saya percaya bahwa kamu akan menjadi orang hebat. Baiklah, cepat pergi, unit terbang dari Mythic Cloud akan segera bergegas, apalagi Yun Yun akan segera tiba," ucap Ya Fei sambil tersenyum. Ini lalu mengangguk dan tiba-tiba Xiaoyan memeluk erat tubuh Ya Fei. Xiaoyan kemudian dengan lembut berkata, "Saat ini, aku Xiaoyan akan berjanji kepadamu aku tidak akan menolak permintaanmu selama aku bisa melakukannya," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. "Ya baiklah." Ya Fei awalnya terkejut ketika dia tiba-tiba dipeluk dan mendengar ucapan dari Xiaoyan. Kemarahan muncul di wajahnya setelah dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia kemudian berkata, "Anak kecil ini adalah sesuatu yang telah kamu katakan sendiri dan orang hebat tidak akan pernah mengingkari janjinya," ucap Ya Fei sambil tersenyum. Lalu Xiaoyan berkata, "Selama saya mampu, saya Xiaoyan tidak akan menolaknya, bahkan jika Anda ingin menjadi seorang ratu tuh sekalipun pasti akan saya wujudkan," ucap Xiaoyan dengan senyuman mengodanya. Xiaoyan kemudian perlahan-lahan melepaskan pelukannya dari Ya Fei. "Kakakmu ini tidak tertarik untuk menjadi seorang ratu. Cepatlah untuk pergi dari sini," ucap dari Ya Fei. "Selamat tinggal Ya Fei, bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku, Xiaoyan tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Hai Tua lakukan padaku hari ini, dan sampai saat aku mati," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mencoba untuk keluar dari hutan dengan melihat peta yang diberikan Ya Fei sebelumnya, dan tubuhnya secara diam-diam menggantung di atas pohon. Xiaoyan kemudian melihat Yuyun datang menuju arahnya. Setelah itu dia melintas di depan Xiaoyan. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Yun Yun. "Terima kasih, aku hampir terkubur di sini," ucap dari Xiaoyan. "Maafkan saya melakukan ini sebagai pimpinan sekte dari Mystic Cloud, saya harus memikul beberapa tanggung jawab," ucap dari Yun Yun. "Apakah kamu ingin menangkapku dan membawaku kembali ke Sekte Mystic Cloud? Setelah itu kamu ingin membiarkan Yun San membunuhku di depan umum," ucap dari Xiaoyan. "Percayalah, guruku tidak akan membunuhmu," ucap Yun Yun. "Mungkin dia tidak akan benar-benar membunuhku, tapi Sekte Mystic Cloud kalian memiliki banyak trik dengan segera acak dan kemudian mengunci saya di Mystic Cloud. Itu akan menyebabkan orang-orang menjadi lebih gila daripada kematian," ucap Xiaoyan. "Hal itu tidak akan terjadi selama Anda kembali dengan saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi nyawa Anda," ucap Yun Yun. "Apakah ada kemungkinan sekecil apapun dari Mystic Cloud dan saya Xiaoyan untuk bisa berdamai? Bagaimanapun Anda juga seorang pemimpin Sekte Mystic Cloud, jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat hal itu. Jika saya tertangkap oleh Mystic Cloud, hanya satu kemungkinan yang saya dapatkan, yaitu kematian, bukan? Tidak ada pilihan lain untuk saya. Jangan bilang bahwa kamu bahkan dapat mengubah keputusan dari Yun San. Tidak perlu untuk terus bicara omong kosong lagi. Jika kamu ingin menyerang, kenapa tidak menyerang jika Anda bertekad untuk menghentikan saya?" ucap dari Xiaoyan dengan amarah. Xiaoyan kemudian mengarahkan penguasa Suan hitamnya menuju ke arah Yun Yun. "Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagiku Xiaoyan untuk membunuhmu." Xiaoyan kemudian melangkah maju ke arah Yun Yun dan kemudian berkata pelan-pelan, "Hei, apakah kamu ingin menyerang dan membawa mayatku kembali?" ucap dari Xiaoyan. Sesaat kemudian Yun Yun kemudian mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Pergi, tinggalkan kekaisaran Jiama. Jangan kembali di masa depan, kalau tidak guruku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dari Sekte Mystic Cloud," ucap Yun Yun dengan penuh penyesalan. "Terima kasih banyak, namun saya akan kembali, saya pastikan bahwa saya akan kembali," ucap Xiaoyan. "Kenapa kamu masih tidak ingin pergi?" ucap Yun Yun. "Saya percaya bahwa Anda yang di depan saya saat ini adalah Yunzi yang saya temui di Gua Gunung. Saya hanya memeriksa wajah anggun dan cantik Anda," ucap Xiaoyan. Yun Yun terkejut setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Tiba-tiba denyut jantungnya berubah menjadi semakin melonjak cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di hatinya. Yun Yun adalah Yunzi adalah Yun Yun. Ini adalah satu yang sama, seharusnya sudah lama Anda ketahui, bukan ketika bertemu saya.
Bukankah kamu berkata bahwa terlepas dari apa yang saya lakukan kamu Xiao Yan dan aku Yun Yun tidak akan memiliki hubungan lagi di masa depan, ucap Yun Yun. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang pemimpin sekte Mystic Cloud Yun Yun namun berbeda dengan Yun Si. Saya memiliki banyak pesan yang baik hari-hari di Gua Gunung saat itu, aku tidak akan pernah melupakannya sampai aku mati ucap Xiao Yan sambil tertawa pelan-pelan dan tiba-tiba Xiao Yan perlahan memeluk tubuh Yun Yun. Setelah sekitar 3 menit memeluk Yun Yun, Xiao Yan pun kemudian melepaskan pelukannya dan kemudian berkata bantu aku memberitahu Yun San, bahwa aku Xiao Yan akan kembali ketika saatnya tiba di masa depan, aku akan membuatnya membayar hutang atas kejadian hari ini, ucap Xiao Yan. Begitu dia selesai mengatakan ini Xiao Yan akhirnya meninggalkan lokasi itu. Yun Yun tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya saat menatap Xiao Yan yang secara berangsur-angsur menghilang senyum di wajahnya perlahan menghilang dan muncul kepahitan di hatinya. Dia kemudian bergumam pelan-pelan, meskipun itu membawa rasa sakit di hatiku aku harap kamu tidak akan pernah kembali lagi, waktu pasti akan membuat semua kebencian memudar, namun itu mungkin benar-benar seperti yang diucapkan guru saya mungkin harus sendirian sepanjang hidup saya, ucap Yun Yun sambil mengertukkan alisnya dengan penuh kesedihan. Saat melihat ketempet Xiao Yan pergi. Dan film pun berakhir.